Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina bil 'ibadah wa nawwara qulubana bit tawfiq wal hidayah wa syaraha qulubana bi dzikrillah wal muraqabah. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Hadirin para rawuh jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang tata cara mandi janabah berdasarkan riwayat Imam Tirmidzi. Kita langsung masuk pada bagian yang pertama. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian melakukan sholat di masjid dalam keadaan mabuk. Niki ayat di mana pada awal Islam niku mabuk-mabukan itu masih diperbolehkan oleh Allah sampai ayat ini turun. Jadi pertama kali tiap niku mabuk angsal liin pertama kali Islam datang. Karena memang tradisi jahiliyah tidak bisa dipisah-pisahkan dengan mabuk, sehingga turun surah An-Nisa ayat 4 niki dengan tegas mengatakan kepada orang-orang yang suka mabuk agar di saat mereka akan sholat mereka tidak boleh mabuk. Ayat ini juga yang bisa menghentikan kebiasaan orang mabuk. Nopo, sebab kalau mabuk pada duhur, di saat duhur mabuk maka keterak asar. Berarti tidak bisa. Sebab ayat ini melarang orang sholat dalam keadaan mabuk. Orang yang dalam keadaan mabuk itu tidak sadar. Sehingga dalam ayat ini sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan itu yang mabuk nak boten angsal, boten sakit. Sehingga ayat ini yang menjadi obat jalan keluar bagi orang-orang yang suka teler, suka mabuk. Sehingga mereka mau mabuk duhur keterak asar, boten sakit. Mau mabuk asar keterak maghrib, mau mabuk maghrib keterak isya. Subuh agak panjang gak bisa. Habis isya mabuk, subuh keterak. Mereka tidak bisa melaksanakan sholat. Sehingga kebiasaan mabuk itu dengan adanya sholat 5 waktu terkikis, berhenti. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan, wala junuban illa abiri sabilin wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, boten angsal nggih, dalam keadaan janabah, mandi janabah langsung masuk masjid, kecuali dia sekedar melintas tanpa maksud berdiam di dalamnya sampai kalian mandi. Jadi nek wonten tiyang junub sekedar masuk ada keperluan, tidak berniat untuk iktikaf di masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat yang berkenaan dengan mandi janabah. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, niki niat ketika kulo kali jenengan mandi janabah niki sudah familiar nggih, niki sudah sering kulo kali jenengan melafadzkan niat ini, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari
ada yang menambahi an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Membaca bismillah dengan niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Di saat kulo kali jenengan badhe mandi janabah, niat terlebih dahulu dengan melafazkan niat niki sambil mencuci tangan kulo kali jenengan. Niku yang pertama. Ingat, niat niku penting. Nek kulo kali jenengan tidak melafalkan niat niki berarti dianggap mandi biasa. Kalau sudah mandi biasa, maka junubnya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, berarti sholatnya juga ikut tidak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kulo kalian jenengan membaca bismillah, diawali dengan baca bismillah, niki ada hadis dari Aisyah dalam kitab Fathul Bari nomor 248. Hadis niki hadis sahih. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza irtasala min al-janabati bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda'a kama yatawadda'u lis-salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhillu biha usul sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, niki dilanjutkan niki, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Jadi kalau kali dengan telapak tangan ini pertama kali harus dicuci. Nah niki Pak juga dalam rangka saat niki wabah corona, ternyata Islam niku sudah mengajarkan 14 abad yang lalu bagaimana orang ketika sebelum mandi janabah, mau wudu, mau mandi biasa, mau mandi janabah, maka tangannya harus dicuci terlebih dahulu. Tangan ini harus dibersihkan dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Jadi kalau kalian jenengan mantun tangan niki dibersihkan, utamanya khususnya yang punya kuku, atau kalau kalian jenengan punya cincin, mohon maaf, cincinnya dilepas dulu. Dikhawatirkan di dalam celah cincin niku ada celah yang tidak kemasukan air. Jadi mantun kulo kalian jenengan tangan ini dibersihkan, kuku-kukunya juga harus kemasukan air seperti kulo kalian jenengan saat wudu. Niki saat heringi wudu. Pada saat kulo kalian jenengan tangan ini sudah bersih, apalagi kalau masa pandemi niki jangan-jangan tangan ini ada coronanya, sehingga dengan dibersihkan terlebih dahulu akan mampu menghilangkan kuman-kuman yang bisa menularkan kepada kulo kalian jenengan. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala, menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya 3 kali, dan beliau mengalirkan ke seluruh kulitnya. Niku cara mandi janabah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 248 yang diabadikan dalam kitab Fathul Bari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat, kita rinci satu persatu, okay? Jadi awal tadi ulo kalian jenengan membasuh kedua telapak tangan setelah niat nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Niku niatnya, niat ingsun mandi janabah, okay? Nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbar, untuk menghilangkan hadas besar, an jami'il badani, untuk seluruh tubuh saya, fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian guru kalian jenengan membasuh kedua telapak tangan, tadi sudah dijelaskan dalam hadis niku. Setelah membasuh kedua telapak tangan guru kalian jenengan,
beristinja dengan membersihkan kotoran pada kedua kemaluan, kubur dan dubur. Jadi depan dan belakang dibersihkan terlebih dahulu. Niki sakderenge disiram, Pak. Sakderenge disiram. Jadi kalau kita ingin menghasilkan mandi yang betul-betul sesuai dengan kriteria hadis, dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, urutannya harusnya. Gimana Ustaz? Kalau saya mandi langsung nyemplung karena di dalam rumah saya ada kolam renangnya, monggo. Boten nopo sakit mawon, apalagi niki ada kolam renang besar di Pulau Utara nih. Lumayan. Niat ingsun mandi janabah langsung nyemplung biur, selesai Pak. Sah, cuman kurang urutannya ngoten. Beristinja, jadi kubul dan duburnya niku dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun. Niki dereng Pak, pelan-pelan. Cara mandi janabah. Kubul dan duburnya dibersihkan terlebih dahulu dengan bersih. Setelah tangan kula kalih dengan niat wudu, kubul dan dubur dibersihkan. Jadi kemaluan depan dan kemaluan belakang dibersihkan. Setelah dua kemaluan ini dibersihkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, berwudu sebagaimana akan sholat. Yang ketiga baru wudu, Jadi kita ulangi lagi biar kula kalih dengan urutannya. Jadi niki hadis pertama niat dulu, setelah kula kalih dengan niat niki hadis, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Tangannya dulu dibersihkan biar bersih, karena tangan inilah yang membersihkan seluruh tubuh kula kalih dengan tangan. Jadi tangannya dulu dibersihkan. EPE ini saat niki musimnya wabah corona. EPE coronanya bisa dihilangkan dengan mengalirkan air ke pancuran, ke kamar mandi. Kemudian setelah itu kula kalih jenengan baru beristinja, istinja dulu, depan, kubul dan dubur beristinja, dibersihkan dulu. Jadi kemaluan depan dan kemaluan belakang dibersihkan dengan sabun. Baru kula kalih jenengan berwudu seperti wudu akan sholat. Niat lagi Ustaz, nggih niat malih boten napa-napa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Persis seperti sholat. Tapi kula kalih jenengan posisi berada di kamar. Nanti Ustaz, kula rak modo Ustaz. Nah, maaf para jemaah. Dalam posisi ini boleh modo, boleh tidak. Wudu yang pertama boleh posisi kula kalih jenengan dalam kondisi telanjang bulat. Walaupun kalau bisa ditutupi dulu dengan handuk ketika akan wudu. Tapi kalau tidak bisa boten nopo-nopo, karena ini wudu yang pertama. Sebab dalam tata cara mandi janabah niki ada 2 wudu, depan dan belakang. Tetapi pada saat wudu di belakang nanti kula kalih jenengan wajib dalam posisi mengenakan pakaian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun mungkin tidak pakaian yang komplit, setidaknya ada handuk yang bisa menutupi kula kalih jenengan kemaluan depan ini harus ditutupi dulu. Sebab makruh hukumnya wudu dalam keadaan telanjang bulat. Tetapi kalau wudu yang pertama niki, karena kula kalih jenengan habis mencuci kemaluan depan dan mencuci kemaluan belakang, boleh niki dalam keadaan telanjang bulat, boleh. Niki posisi dalam kamar mandi, Pak. Kemudian setelah itu, apa yang kita lakukan setelah wudu? Niki pelan-pelan, Tetapi ini kesusu niku yang kadang-kadang tidak sempurna. Yang keempat, membasuh kepala dan kedua telinga 3 kali. Membasuh kepala dan telinga 2 kali dibasuh, Pak. Mantun wudu niku dibasuh. Biar air merata, biar seluruh tubuh kula kalih jenengan bersih. Setelah melakukan wudu, kemudian yang kelima,
menyiram air ke seluruh tubuh. Jadi kulo kali jenengan tadi membasuh kepala dan kedua telinga 3 kali niki termasuk dengan sabun dibilas, dibersihkan, pokoknya sebersih-bersihnya kepala dan telinganya sampai 3 kali, jangan sampai ada celah-celah di daun telinga niki, ada kebagian yang tidak kemasukan air. Setelah itu para jamaah kulo kali jenengan menyiram air ke seluruh tubuh. Ini mohon maaf semua gambar posisi kalau ngeten Pak, karena memang temanya adalah mandi janabah. Tetapi mohon maaf, yang saya tampilkan foto nih wong lanang, ojo sampai foto nih wong itu. Lho niki matusi gambare wangil Pak. Menyiram air ke seluruh tubuh dan mohon maaf tidak kelihatan di bawahnya. Jadi niki posisi memang di atas, karena ini adalah praktek biar kulo kali dengan lebih paham, nggih boten nompo-nompo lah melihat hal yang seperti ini. Nompo mali wajah ini nggih wajah-wajah koyo tutup wong jagir Pak niki Pak. Sanes niki wajah wong londo niki. Kemudian setelah menyiram ke seluruh tubuh kulo kali jenengan sudah sempurna, ada relaksasi dengan jernikan pikiran. Karena di saat kulo kali jenengan ngapunten nggih, di saat kulo kali jenengan mantun mandi niku, ada relaksasi sebentar biar kulo kali jenengan pikiran niku tenang Pak. Karena orang kalau sudah mandi, tubuh kalau sudah terkena air, niki perasaan kulo kali jenengan tenang Pak. Damai karena tubuh yang anget kemudian disiram dengan air yang dingin. Apalagi nih kulo kali jenengan gak ada fasilitas, ya Allah koyok teng hotel niku lho Pak. Mau mandi anget, mau mandi dingin tinggal pencet. Tapi jangan sampai kewalik, kulo niki bolak-balik kadang tulisan ini tulisan Arab salah mencet Pak. Badai mencet air yang dingin kepencet sing panas. Napane boten jero. Di situ ada tulisannya pakai bahasa Arab, gak ngerti bahasa Arab. Mencet banyu sing adem, dadak kepencet banyu sing panas, lumayan. Tapi ini ulu kali jenengan sudah pengalaman, bisa diatur antara dingin dengan hangat sehingga air yang keluar itu ya setengah dingin ya setengah hangat. Enak Pak. Niku fasilitas wonten hotel. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah ulu kali jenengan dialirkan air yang hangat niku ke seluruh tubuh, niku bisa digunakan untuk relaksasi agar pikiran ulu kali jenengan bisa tenang. Jadi persoalan-persoalan di rumah tangga bisa hilang, urusan-urusan yang berkenaan dengan keuangan bisa hilang, masalah kantor bisa hilang, bisa dengan mandi juga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah kulo kalian dengan relaksasi, apa yang kita lakukan? Nah, niki berwudu yang kedua. Setelah kulo kalian dengan relaksasi, mandinya sudah selesai, maka wudhu yang kedua yang keenam niki ngapunten, kulo jenengan kalau bisa setidaknya pakai sarung. Nggih minimal damel handuknya agak panjang, bisa menutupi dada sampai paha. Minimal dada sampai paha tertutupi, khususnya ibu-ibu, sehingga kulo kali dengan wudhu yang kedua, sebelum kulo kali dengan sholat, usahakan dada dan paha niki harus tertutup dengan handuk atau sarung. Nopo Ustaz, sekali lagi hukumnya makruh. Lah kalau makruh ya apa Ustaz? Makruh niku kulo kali jenengan gak dapat pahala dari wudhunya. Padahal wudhu niku bisa melunturkan, bisa menghapus dosa-dosa kulo kali jenengan dalam hidup dan kehidupan kulo kali jenengan yang kita lakukan lewat mata, tangan, kaki. Ini gak bisa dilebur dengan wudhu Pak.
Eman kalau sampai kulo kali jenengan itu, karena persoalan-persoalan kulo kali jenengan ketika wudu, dadak wudunya telanjang, wudunya sah telanjang di rumah, tapi pahala dari wudu niku hilang. Man eman. Jadi ngapunten, wudu yang kedua niki usahakan gunakan handuk yang menutupi dada dan paha. Syukur kalau bisa sudah pakai sarung nih. Baru kita wudu yang kedua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apa yang kita lakukan? Setelah kulo kalian dengan wudu yang kedua, menghadap kiblat sambil membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Niki corok kitab Mabadi al-Fiqh. Jadi kita fikih yang paling dasar, niki pelajarannya FI Madrasah Ibtidaiyah, judul kitabnya Al-Mabadi Al-Fiqhi. Maka setelah kulo kalian jenengan mantun wudu, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah menghadap kiblat, kulo kalian jenengan membaca doa habis wudu, habis baca doa habis wudu, kemudian ditambahi dengan membaca Quran surah Al-Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai. Kalau saya ketika saya masih ada di Madrasah Ibtidaiyah ada lanjutannya, waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mohon ada lanjutannya panjang, tapi menurut hadisnya cukup Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin titik, kemudian ditambah dengan baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai. Dan mohon maaf kalau bisa jangan dihapus dengan handuk. Biarkan wajah kulo kali jenengan basah dengan air wudu kalau tidak terpaksa. Tapi kalau terpaksa karena memang ada luka, kalau terpaksa karena mungkin tangan harus dikasih jam tangan, sehingga kalau basah niki nanti gatal, cukup di sini saja yang dibersihkan tempatnya jam tangan. Jangan muka juga ikut dibersihkan, dikeringkan dengan handuk, karena itu juga hukumnya makruh. Biarkan tetesan wudu yang menempel wajah kulo kalian jenengan netes ke bawah. Sebagian riwayat dalam hadis dikatakan bahwa tetesan air dari bekas wudu yang nempel di muka kulo kalian jenengan akan menjadi malaikat yang akan menjadi saksi di akhirat nanti tentang kebaikan-kebaikan kulo kalian jenengan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo mulai saat ini belajar di setiap wudu jangan dikeringkan dengan handuk. Biasanya kan enak. Paling enak di padahal niku hukumnya makruh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki baca inna anzalna dulu, baru setelah itu baca doa. Ternyata begitu urutannya, nggih. Baca inna anzalna dulu menurut kitab Al-Mabadi Al-Fiqh, bukan inna anzalnya paling belakang. Jadi baca inna anzalnahu fi lailatul qadr dulu, baca surah Al-Quran surah Al-Qadar dulu, baru membaca doa sesudah berwudu. Niku urutannya, Pak. Jadi kalau kalian dengan baca niki pelan-pelan, pelan-pelan ini baca, dan ini harus dibaca, Pak. Jadi kesusu nih bulu kalian jenengan habis wudu menghadap kiblat, angkat tangannya, kemudian baca doa ini, kan. Niki baca doanya, jelas sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang bertaubat. Jadi wudhu ini bagian dari taubat yang mampu menghantarkan dosa-dosa 10 kali dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan aku golongan orang-orang yang ahli taubat. Jadikan aku orang yang suci, dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Waj'alni min ibadikas sholihin. Minta kepada Allah. Sakderingi kulo kali jenengan sholat. Sakderingi kulo kali jenengan sholat. Ternyata untuk mengajarkan kulo kali jenengan agar kulo kali jenengan dikumpulkan oleh Allah, dikategorikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang soleh. Niki Pak wudhu Pak. Jadi nek kulo kali jenengan mengamalkan wudhu mawon niki pun ya Allah luar biasa. Makanya ketika sahabat itu bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat 5 waktu, Rasul memberikan jaminan seolah-olah kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di depan rumahnya ada sungai yang bening, kemudian kulo kali jenengan membersihkan tubuh kulo kali jenengan dengan air yang bening itu 1 hari 5 kali. Itulah perumpamaan wudhu yang benar, kemudian sholat yang benar, sehingga orang yang mandi 5 kali sehari semalam bersih tubuhnya, tidak ada kotoran sama sekali. Itulah perumpamaan orang melaksanakan sholat 5 waktu yang diawali dengan wudhu yang benar, yang diawali dengan mandi janabah yang benar, bersih tanpa dosa. Diibaratkan orang yang sholat, diibaratkan orang yang mandi dengan air yang bening yang mengalir di rumahnya. Kulo kali jenengan bukan hanya mandi 3 kali, tapi mandi 5 kali. Maka Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, masihkah ada kotoran yang melekat pada tubuhmu? Tidak ada, kan? Para sahabat mengatakan tidak ada. Ketika Rasul menyampaikan itu, tidak ada ya Rasulullah. Jangankan mandi sampai 5 kali sehari semalam, kami mandi 3 kali, kami mandi 2 kali. Pagi dan malam, sore, pagi dan sore kami mandi, tubuh kami sudah bersih, apalagi sampai mandi 5 kali. Itulah perumpamaan wudhu sholat yang benar berdasarkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah mandi janabah berdasarkan riwayat Imam Tirmidzi. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Insyaallah besok kita akan masuk, masih banyak nih, banyak tema yang akan kita bahas, termasuk juga niki pernah saya bahas sama Bu Terek. Niki pernah kalau bahas sama Bu Terek. Terek, mengenai kita beda amal wa Allah. Nembe damel nih. Kapan-kapan kita bahas bagaimana hukum sholat berjamaah bagi wanita. Banyak berkhawatir, kewatah masih di sini. Ini baru, tema saya baru. Bagaimana hukumnya seorang wanita sholat berjamaah di masjid. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, karena ini memang bahasannya adalah pendek, sehingga ceramahnya pun juga tidak begitu panjang. Monggo siapa yang ingin bertanya, monggo. Ini sing masih anyar tanya. Pertanyaan yang bagus nih Pak. Ini atas atas Pak, manten anyar Pak nih Pak. Bolak balik senggol-senggolan.
Dan ini pinter, mestinya kayak begini. Orang cari ilmu, nuntut ilmu memang harus begini. Seperti air mustakmal dalam Islam, kalau berdasarkan kacamata fikih, air yang menetes dari percikan tanah, dari percikan tangan ke bak, niku diibaratkan tinta. Kira-kira percikan kulo kalian jenengan, tangan yang masuk ke bak itu bisa merubah rasa, warna, dan rupa nopo boten. Tapi kalau terlalu banyak yang netes ke bak niku yang digunakan untuk mandi, lama kelamaan bak yang tidak sampai airnya 2 bulan bisa menghasilkan air yang mustakmal. Makanya yang paling enak lewat shower. Mandi janabah niku lewat shower, kantor pencet langsung ser. Tapi ini kulo kali jenengan boten kada shower, adanya timba dan bak. Usahakan baknya niku diletakkan agak jangan sampai di bawah. Sebab kalau di bawah maka otomatis terkena percikan dari tubuh kulo kali jenengan yang memantul ke bak itu. Kalau terlalu banyak bisa-bisa akan berubah Pak, dan itu yang menjadi air mustakmal. Ingat kulo kali jenengan pakai menggunakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih ada air mustakmal dalam Islam. Menurut Imam Maliki tidak ada air mustakmal dalam Islam. Kenapa? Karena Imam Maliki kering Pak. Surabaya wajib pakai Imam Syafi'i karena Surabaya airnya kata nopo malih niki Pak, musim hujan air di mana-mana. Ya, jadi seperti itu. Kulo kali jenengan dikira-kira piyambak, kira-kira tetesan itu banyak apa tidak? Kalau kesana 1-2 tetes masih belum bisa menjadikan air itu mustakmal. Tapi kalau bertetes-tetes, kategorinya adalah tolak ukurnya bisa merubah warna. Diibaratkan tinta Pak. Tinta yang netes ke bak niku, maka lama-kelamaan air itu bisa berubah warna. Itulah hati-hatinya Imam Syafi'i. Maka kalau mandi janabah, maaf, embernya taruh letakkan yang agak tinggi sehingga tidak terkena percikan. Baik ketika kulo kalian jenengan ngambil pakai kayu, atau ketika kulo kalian jenengan menyiramkan ke tubuh kemudian mantul ke bak atau satos. Maka yang paling aman menurut saya, yang paling aman kita niku Pak, damel shower. Damel shower niku paling enak. Tapi kalau misalkan tidak ada shower nggih boten nopo-nopo. Bingung-bingung gampang. Jam sekawan, sebelum jam sekawan langsung mawon nyemplung teng ler niku Pak, selesai. Nawaitu ghuslan, niat ingsun mandi janabah, langsung pakai gaya dada. Gaya dada niku nopo? Nggih dada ngeten mendelep gak iso balik maneh. Niku sing bahaya. Oke, jadi itu jawaban saya. Monggo ada lagi, silakan. Niki bahasannya cepet Pak. Cepet karena memang materinya cepet niki. Baik, ini hukum sholat wanita berjamaah nih, ada 2 sesi nih. Insyaallah besok kita akan bahas. Menarik Pak. Masalah head sudah saya bahas namun dereng. Head sudah namun dereng. Dalam sudah nggih? Sudah nggih? Masalah head. Banyak Pak materi. Ini aja 76 materi nih. Nah, ini banyak Pak. Ini sikap wanita bagaimana dalam posisi head ketika di bulan. Ini materi Ramadan khusus untuk ibu-ibu. Jadi materi Ramadan. Ingat 3 bulan malih kalau kalian jenengan akan menghadapi bulan Ramadan. Oke. Ada lagi yang akan ditanyakan? Campur. Ini karena memang materinya singkat. Oke.
Head sampun nggih. Sudah saya jelaskan mungkin head. Ini kebanyakan. Sebentar. Kok belum ketemu ya? Ini saya masukkan ke sini. Oh, boleh naik ke sini. Sampun nggih. Niki bahasannya agak singkat memang karena memang materinya agak singkat. Insyaallah besok kita sambung kembali. Oh, nyanyi biasa Pak Hari Alit ngoten niku. Terputi-puti nggih ngoten niku. Anak saya juga begini. Niki. Niki dereng napa, Bos? Niki dereng napa sampun? Dalam? Sampun nggih. Dereng napa sampun? Duh. Niki hitung-hitungan besok. Kita kalau misalkan, tapi niki sebetulnya niki khusus untuk ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga wajib tahu mengingatkan kepada istrinya. Bagaimana ketika head, niki hitung-hitungan besok. Oke. Insyaallah banyak masih materi. Baik para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa karena ini masih belum isya, mungkin kurang 7 sampai 10 menit. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما برحمتك وعنايتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, niki insyaallah masih banyak bahasan yang akan kita bahas. Baik, niki sampun apa dereng? Niki bagi orang yang ingin mendapatkan rezeki yang cepat nggih, 7 jalan menggapai rezeki Allah. Banyak sebetulnya nggih, pun kapan-kapan mau. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.